di 2016 pra-peradilan dikabulkan, penetapan tersangka itu dinyatakan tidak sah, batal. Pertama, kami berharap klien Bu Emil dan Pak Herwansyah agar bisa kooperatif, supaya jangan dianggap karena salah makanya menghindar. Ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan di perkara ini. Halo Sobat Forum Keadilan, kembali bersama saya Juandra Asdiansyah di Cafe Jue. Cafe Jue episode ini akan menyambung Cafe Jue episode sebelumnya. Kalau Anda mengikuti episode sebelumnya, pekan lalu atau beberapa pekan lalu, saya bertemu dengan seorang pengacara. Beliau adalah pengacara dari tersangka kasus dugaan gratifikasi, Emilia Said dan Herwansyah, suami istri. Ya. Emilia Said dan Herwansyah diduga menyuap seorang polisi bernama AKBP Bambang Kayun. AKBP Bambang Kayun atas kasus tersebut sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka dan sudah ditahan. Pekan lalu kita bicara bagaimana kasus ini bermula. Ya, di pemberitaan media lebih banyak porsi tentang Bambang Kayun. Kemarin kita ngulik dengan tamu saya untuk menceritakan sebenarnya bagaimana duduk perkara ini sebenarnya. Terungkap dalam episode lalu bahwa ternyata di balik soal suap menyuap ini ada konflik keluarga yang berlatar warisan. Nah, hari ini saya masih mengundang tamu yang sama, Bapak Sahala Panjaitan, pengacara dari Emilia Said dan Herwansyah. Obrolan di belakang, ya sebelum podcast ini, Pak Sahala bercerita bahwa kasus ini bermula kan memang dari laporan Ibu Dewi Aryati. Ibu Dewi Aryati ini adalah salah satu istri dari Pak Said. Ya, Pak Said ini adalah seorang pengusaha yang pekan lalu juga sudah kita ceritakan, punya usaha yang kemudian perusahaan tersebut ya menjadi cikal bakal konflik antara Bu Dewi Aryati dengan anak tirinya, ya salah satu anak dari Pak Said. Nah, kasus ini bermula dari situ. Hari ini saya mengundang kembali Pak Sahala untuk bicara masalah ini lebih dalam. Selamat malam Pak Sahala Panjaitan. Selamat malam Bang Jue. Sehat Pak Sahala? Sehat, alhamdulillah. Kayaknya lebih cerah dari episode lalu nih. Terima kasih Pak Sahala sudah hadir kembali di Forum Keadilan. Sama-sama Bang Jue, terima kasih atas waktu dan kesempatannya nih. Siap Pak. Pak Sahala, tadi saya sampaikan, Pak Sahala katanya ada cerita lain soal ini. Saya akan memulai dari pertanyaan. Ini kan Bu Emilia dan suaminya Pak Herwansyah awalnya dilaporkan oleh ibu tirinya Dewi Aryati kepada polisi. Ya. Itulah kemudian Bu Dewi Aryati, Emilia Said dan Herwansyah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen. Nah, Pak Sahala tolong ceritakan. Ini Pak Sahala bilang mau cerita lebih dalam ini soal itu. Bisa diceritakan bagaimana ini bermula. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bang. Ya, saya harus buka dulu dari awal adanya LP. LP nomor 120. Penonton kita nggak tahu LP itu apa. Ya, LP laporan polisi. Laporan polisi nomor 120 yang dibuat oleh pelapor Bu Dewi. Dan sebagai terlapor itu adalah Bu Emil dan Pak Herwansyah. Objek laporannya kira-kira menurut Bu Dewi ada kartu keluarga yang patut diduga palsu dan dijadikan atau menjadi alat untuk mengambil dana di Singapura. Kemarin saya sudah sebutkan memang ada sempat dibuka oleh almarhum escrow akun di almarhum Pak Said di Bank DBS di Singapura, di mana dana itu kemudian diambil
oleh Pak Said sendiri selagi beliau masih hidup dan lagi beliau bisa datang ke bank. Itu terjadi di Singapura dan dilaporkan oleh Bu Dewi dengan hanya bukti fotokopi. Fotokopi KK. Fotokopi KK, ya, fotokopi KK. Aslinya tidak ada sama sekali. Aslinya tidak ada sama sekali. Yang mana kemudian itu oleh Bu Emil dilakukan pra-peradilan atas penetapan. Itu kemudian jadi, Bu Emilia dilaporkan oleh Ibu Dewi Aryati dengan tuduhan memasukkan dokumen, dalam hal ini kartu keluarga. Ya. Dan oleh karena itu polisi menetapkan Emilia dan suaminya Herwansyah sebagai tersangka. Lalu mereka mengajukan pra-peradilan terhadap status tersangka itu. Di pra-peradilankanlah ini tahun 2000? Di 2016. Oke. Di 2016 pra-peradilan dikabulkan, penetapan tersangka itu dinyatakan tidak sah. Tidak sah, batal. Ini juga sudah sempat kita bicarakan di kesempatan sebelumnya. Ya. Okay. Tapi kemudian dari penyidik, setelah Prapit ini penyidik ini di Bareskrim? Penyidik di Bareskrim. Polri, Pak ya? Ya. Oke. Penyidik di Bareskrim kemudian masih berupaya memeriksa kembali. Meskipun status tersangka sudah dibatalkan? Itu di 2016, sampai kemudian kita pengacara kan ada tim ya, ada beberapa orang, juga sudah bersurat ke Kejaksaan Agung. Dari Kejaksaan Agung sudah... Ntar dulu, apa yang Bapak surat itu apa? Isinya apa? Dari tim pengacara mempertanyakan terkait SPDP. Surat perintah dimulainya penyidikan. Dari Kejaksaan Agung itu ada jawaban. Ini saya buka langsung. Di sini dari Kejaksaan Agung menjawab bahwasannya proses itu sudah dikembalikan kepada penyidik. Tidak ada dua alat bukti baru yang sah. Ini Kejaksaan Agung yang menjawab surat itu. Artinya apa? Kalau tidak ada bukti baru, dua alat bukti baru yang sah, ya harusnya tidak diteruskan. Tidak diteruskan lagi. Tidak diteruskan lagi. Ya. Kalau ada bukti baru yang sah, boleh diteruskan. Ya. Tapi versi Kejaksaan Agung tidak ditemukan, sehingga dikembalikan. Kembalikan lagi nih. Oke. Tapi di tahun 2021, 5 tahun setelahnya, ditetapkan lagi Bu Emil dan Pak Herwansyah ini menjadi tersangka. Jadi 2016 tersangka, lalu di pra-peradilankan, status tersangkanya sudah batal. Bapak-bapak juga bertanya kepada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Agung sudah bilang dikembalikan, tapi penyidik tetap bekerja. Iya, di 2021 ditetapkan lagi tersangka. Ada rentang 5 tahun. Iya, ada rentang 5 tahun. Objeknya udah beda lagi nih. Oh, beda. Ya, dulu yang pertama soal kartu keluarga. Soal kartu keluarga. Sekarang 2021? Sekarang 2021 menurut penyidik ada dokumen atau akta yang dianggap ditandatangani itu palsu. Lain lagi. Lain Jadi lagi. Soal akta yang diduga tanda tangannya palsu. Ya. Maka aktanya palsu juga dong. Ya. Akta apa itu, Pak? Itu akta RUPS, berita acara RUPS, sirkular. Pemegang saham untuk perusahaan PT ACM. Yang tadi kita sebut, yang kemarin kita sebut. Yang kemarin itu kita sebut. Yang didirikan oleh Pak Said dan Bu Emilia. Padahal itu juga PT ACM itu berdiri sebelum terjadi pernikahan antara Pak Said dengan Ibu Dewi. Itu udah jauh berdiri sebelum mereka menikah. Jadi ada sebenarnya Pak, ada rapat umum pemegang saham, kita biar refresh ya penonton kita.
rapat umum pemegang saham yang terakhir itu yang kemudian dipersoalkan itu tentang apa, Pak? Tentang komposisi Perubahan saham. ya perubahan kepemilikan saham. Apa kesimpulan dari RUPS yang terakhir itu, intinya apa? Dari RUPS itu intinya Pak Said Oke. memindahkan kepemilikan saham yang tadinya dimiliki oleh anak Pak Said dengan Bu Dewi dipindahkan ke Pak Said dan Bu Emil. Oke. Sehingga anak-anak Bu Dewi tidak ada lagi dalam komposisi dalam pemilik saham, komposisi kepemilikan saham perusahaan. Itu dianggap penyidik akta itu palsu. Oke. Atau tanda tangan di dalam. Karena itu dasar keberatan atau komplain dari Bu Dewi Aryati. Kenapa kok saham anak-anaknya tidak ada lagi di versi RUPS yang baru? Betul, Bang. Tapi penyidik itu menurut kami tidak betul-betul memberikan ruang kepada pihak Bu Emil juga untuk pembuktian bahwasannya itu tidak benar. Tidak benar tuduhan terkait masalah tanda tangan yang dipalsukan. Jadi dituduh ini RUPS-nya tidak sah karena tanda tangannya Pak Said itu palsu. Ya. Yang memasukkan adalah Bu Emilia. Menurut penyidik. Ya. Makanya jadi tersangka toh. Ya. Nah, Bu Emilia tidak diminta untuk membuktikan itu. Kami sudah meminta untuk polisi aktif ke Singapura karena tanda tangan itu sirkuler itu dilakukan di Singapura. Oke. Nah, jadi kami punya bukti. Tim pengacara sempat meminta penyidik. Sudah meminta. Ayo, cek nih di Singapura. Ya, cek ke Singapura. Pertama kami meminta untuk dicek ke bank dulu. Oke. Waktu bank penarikan uang oleh almarhum langsung. Bank DBS itu tadi. DBS Bank. Okay. Itu tidak dilakukan. Kemudian objeknya berubah menjadi. Padahal kalau dilakukan apa yang bisa ditemukan di bank DBS itu oleh penyidik? Pasti ditemukan siapa yang mengambil uang itu sendiri. Ada dokumennya. Okay. Dan tidak mungkin ada kaitan fotokopi KK itu dipakai untuk mengambil uang yang di BS itu, Bang. Oke. Kemudian untuk setelah berubah objek yang tadinya kartu keluarga kan menjadi akta. Oke. Akta kami juga memiliki bukti. Pertama, bukti kan beliau menandatangani udah dalam keadaan sakit. Pak Said almarhum ini sebelum meninggal. Jadi Pak Said kita refresh lagi juga pada penonton kita saat dia melakukan RUPS yang perubahan komposisi saham tadi dalam kondisi dirawat di rumah sakit di Singapura. Oke. Ini bisa kita buktikan. Ini foto beliau. Oke, foto Pak Said ketika menandatangani akta perubahan komposisi saham. Saya tunjukkan. RUPS. Ini foto ini Pak Said ya Pak? Ya, itu almarhum. Belum almarhum dong waktu itu ya, masih hidup melakukan tanda tangan. Yang ditandatangani adalah berita acara RUPS sirkular. Oke, ini yang diduga tanda tangannya palsu. Iya. Sementara tim pengacara punya foto bahwa beliau tanda tangan. Iya. Ya, ini yang dimaksud bukti kan? Iya. Oke, ini siapa Pak? Itu Pak Herwansa. Ini Pak Herwansa. Ini Pak Herwansa suami Bu Emilia Said. Iya. Oke. Ya. Oke ya, jelas ya. Oke. Baik, apalagi Pak? Selain bukti foto ini, kami juga memiliki bukti. Sebentar Pak, biar. Ini kayak fotonya ada beberapa Pak. Iya, foto ada beberapa. Kan? Mulai dari proses sebelum tanda tangan. Bukan Photoshop ini Pak ya, bukan real ya. Real. Nah, ini satu foto, ya ada beberapa foto ya. Kemudian ada foto lagi, ya bukan satu foto. Ya. Nah, kemudian ini agak buram, ya. Nah ini kelihatan nih Pak Said lagi tanda tangan nih agak ini jelas, lebih jelas. Ya, dan ini lebih jelas lagi nih. Ya.
Oke ya, ada beberapa foto Pak ya, ada beberapa foto yang adegannya sebenarnya satu adegan ya, tapi diambil. ada beberapa angle ya. Ya. Ada Pak Said lagi megang pulpen dan sebagainya. Oke Pak, lanjut Pak. Selain foto ini, ketika proses penandatanganan itu ada 2 saksi juga. Saat proses penandatanganan. Ya, ada 2 saksi yang melihat. Satu yang seperti saya sampaikan kemarin itu, satu dokter, dokter di rumah sakit yang merawat Pak Said. Yang merawat Pak Said dan guru ngaji beliau. Guru ngaji Pak Said. Ya. Jadi selain Pak Said, Bu Emilia, Pak Herwansa, ada dokter dan ada guru ngaji. Ada guru ngaji. Ya. Bahkan mereka juga membuat nih akta notaril di Singapura. Mereka itu siapa Pak? Dokter dan guru ngaji tersebut. Oke, ini aktanya. Ya, itu aktanya. Notarial sertifikat. Apa isinya ini Pak? Intinya pada dasarnya mereka menyaksikan benar telah terjadi penandatanganan akta berita acara RUPS sirkular yang dilakukan oleh almarhum. Dinyatakan di akta ini. Ya, jadi mereka. Karena ini bisa muncul akta ini gimana nih Pak? Itu pada saat itu juga atau gimana? Ini beberapa saat setelah. Untuk memastikan bahwa itu betul. Ya. Jadi secara hukum di sana ini juga ini kuat ya Pak ya? Kuat. Oke. Ya, baik. Lanjut Pak. Itu yang dari dokter. Oke, ini dokter. Yang dari guru ngaji. Oh, sendiri-sendiri. Iya. Ya, ini dari dokter. Iya. Ya. Dokter siapa Pak namanya? Kenneth Chan. Oh, ada. Dokter Kenneth Chan. Konsultan respiratory physician. Ya. Oke. Yang ini dari guru ngaji. Iya. Muhammad ya mungkin maksudnya. Muhammad Ismail bin Darae. Ya. Ya. Oke, ini. Oke. Jadi ini juga versi Bapak ini adalah bukti bahwa memang selain Bu Emilia dan Pak Herwansa ada 2 orang yang menyaksikan, yaitu guru ngaji dan dokter, dan ini bukti tertulisnya. Ya. Oke, baik. Apalagi Pak Salah. Ini tidak menjadi pertimbangan oleh pihak penyidik. Penyidik tahu nggak ada barang Kami ini? sudah beritahu. Pernah diperlihatkan? Kami sudah diskusi secara lisan, tetapi ini tidak dipertimbangkan. Diskusi lisan dengan penyidik? Ya, bahkan tim pengacara juga sudah meminta penyidik untuk berangkat ke Singapura. Oke. Untuk ngecek langsung? Untuk mengecek langsung. Tapi sorry Pak, akta atau sertifikatnya pernah ditunjukkan kepada penyidik? Sudah disampaikan. Foto pernah diperlihatkan? Foto sudah pernah diperlihatkan kepada penyidik? Iya. Apa tanggapan penyidik? Kelihatan penyidik tidak begitu respect terhadap barang ini. Ya. Padahal versi tim pengacara ini barang penting ini. Oh, barang penting. Ini membuktikan semuanya. Karena kalau versi penyidik, tanda tangan itu tidak identik. Tidak identik dengan aslinya tanda tangan Pak. Tidak identik menurut hasil pemeriksaan Puslap 4. Padahal menurut kami dan bukti ini memang beliaulah almarhum ini yang menandatanganin. Tapi kita bisa lihat dalam kondisi beliau ini kan. Tapi kan Puslap 4 ilmiah dong Pak kalau meriksa. Baik. Tidak identik itu kan bukan berarti palsu. Tidak identik bukan berarti itu palsu. Itu satu. Kedua, kondisi beliau menandatangani ini kan dalam keadaan sakit nih. Nah, kondisinya dalam keadaan ada selang oksigen, dan di dalam kondisi tidur, di tempat tidur. Artinya kenapa Pak? Kalau lagi sakit? Artinya ada kemungkinan tanda tangan itu berhenti karena menurut hasil Puslap 4 itu yang kami baca ada 8 kali berhenti, 8 atau 9 kali tidak berhenti. Dalam tarikan yang tarikannya tidak satu tarikan yang biasa lah gitu. Yang biasa. Tapi kan memang beliau ini lagi dalam keadaan sakit.
Kemudian, ini selain foto, kami juga punya, ini ada wasiat dari beliau ini. Ini ditandatanganin. Wasiat dari Pak Said. Wasiat dari almarhum ke Bu Emi. Nah, boleh Bapak baca dulu ini, tolong. Oke, tahun 2013, 6 Oktober di Singapura ditandatangani oleh HM Said AR Kapi. Harus Pak Salah yang baca, jangan saya yang baca. Baik, ini saya bacakan. Iya. Ini wasiat dari Pak Said ke Bu Emi. Oke. Emi, untuk kelangsungan usaha, segera laksanakan RUPS di kantor Jakarta dan proses ke notaris. 1. Perubahan susunan pengurus. Bapak kembali sebagai komisaris. Oke. Almarhum meminta dia sebagai komisaris kembali. 2. Penghibahan saham dari Emi dikembalikan ke Emi. Aisyah dan Anissa dikembalikan seluruhnya ke Emi. Ananda dikembalikan sebagian ke Emi dan sebagian ke Bapak. 3. Seluruh aset yang digunakan perusahaan, Bapak khusus amanahkan ke Emi untuk menjalankan. 4. Program untuk umat, tahfidz, masjid, dan Islamic Center harus Emi jalankan sesuai amanah. Ini kira-kira wasiat dari beliau di tanggal 6 Oktober 2013 di Singapura. Ya. Ini masih sebelum RUPS atau sudah RUPS, Pak? Sebelum RUPS. Inilah kemudian ditindaklanjuti dengan RUPS berdasarkan wasiat itu. Iya, berdasarkan ini. Ini kira-kira sudah sakit atau belum, Pak Said waktu itu? Pak Said udah mulai sakit, di Singapura dalam perawatan. Dia memang ke Singapura untuk berobat. Iya, Singapura untuk berobat. Jadi Bapak ingin mengatakan RUPS itu bukan tidak ada dasar, bukan ujuk-ujuk. Iya. Berdasarkan permintaan dari almarhum. Selagi masih hidup. Kemudian notaris sendiri kan diperiksa polisi itu, Pak. Notaris yang mana, Pak? Notaris setelah di Jakarta. Untuk yang pesan tadi untuk RUPS, beliau juga sudah mencabut keterangan BAP yang dilakukan di Bareskrim. Nah, ini ada suratnya. Dia cabut, kira-kira garis besarnya, mencabut berita acara pemeriksaan saya notaris sebagai saksi atas laporan polisi nomor LP 120-2 Romawi 2016 Bareskrim. Kedua, mencabut surat tanda penerimaan nomor STP 215-4 Romawi 2016 Dittipidum tanggal 11 April 2016. Ketiga, mencabut berita acara penerimaan tanggal 14 Juni 2016 sekitar pukul 14.30 WIB beserta turunannya. Jadi ini yang satu kami juga agak tanda tanya. Sebentar, Pak, ini tadi yang itu, Pak. Ini tadi belum sempat saya tunjukkan ke kamera ya. Nah, ini kita lihat, ini yang permintaan secara tertulis dari Pak Said kepada Ibu Emilia Said. Ya. Yang ini kemudian menjadi dasar Bu Emilia untuk melakukan rapat umum pemegang saham. Oke ya, itu Pak. Yang ini tadi, Pak. Kemudian notaris kan diperiksa juga oleh Bareskrim. Oke. Tetapi kemudian notaris mencabut pemeriksaan itu, BAP-nya. Nah, ini ada buktinya. Intinya apa? Notaris ingin menyatakan apa? Mencabut itu. Jadi kan minuta itu, ini menurut notaris ya, Pak ya. Minuta itu kan harus aslinya kalau dibawa ke Puslapfor. Oke. Tetapi karena satu dan lain hal, pada saat itu tidak minuta asli yang diperiksa oleh Puslapfor. Oke. Tetapi scan. Oke. Nah, scananlah yang diperiksa oleh Puslapfor versi notaris. Sehingga notaris kemudian mencabut
BAP-nya. Tetapi kasus ini tetap jalan di 2021. Meskipun sudah ada bantahan atau mencabut. Notaris sudah mencabut. Oke. Polisi penyidik terus. Terus. Sampai di 2021 ditetapkan kembali sebagai tersangka. Oke. Ini bisa kita sebut nama notaris ini? Boleh, silahkan aja, Pak. Notaris RMS Sunarto SH SPN ya? Ya. Berkedudukan di Jakarta. Yang tadi minta fotokopian nih Pak ya? Ya. Yang disampaikan oleh Pak Sahala ya. Oke, lanjut Pak. Ya. Kemudian kami menyampaikan di kesempatan ini, tidak ada itikat klien kami untuk tidak membagi warisan. Itu dulu yang pertama. Kemudian tidak ada juga itikat klien kami ini mau mengangkangi seluruh warisan ini, tidak. Oke. Ya. Pernah di satu masa. Jadi sebentar Pak, ada soal RUPS tadi, komposisi saham, ada soal warisan peninggalan dari Pak Said. Di RUPS nggak ada. RUPS itu kan hanya. Iya makanya ini dua hal kan. Ya, dua perusahaan, hal. komposisi saham yang di situ saham yang tadinya ada kepemilikan anak-anak Bu Dewi Aryati, kemudian hasil RUPS terakhir yang diikuti oleh Pak Said semasa hidup waktu sakit, kemudian tidak ada. Tidak ada. Oke. Ada problem juga soal pembagian warisan. Ya. Yang mungkin ada dari Bu Dewi ini seolah-olah tidak mau dibagi warisan. Memang itu Bu Dewi yang bisa jawab ya, Pak. Ya. Tapi kan Bapak bilang tadi tidak ada itikat dari Bu Emilia untuk tidak membagi warisan. Ya. Karena memang pengelolaan seluruh harta dari Pak Said pasca meninggal itu dikelola oleh Bu Emilia. Sebelum dan sesudah almarhum meninggal, memang lebih banyak Bu Emil yang mengelola. Bahkan bisa dikatakan yang membangun perusahaan itu adalah almarhum dan Bu Emil. Jadi Pak Salah mengatakan tidak ada tadi itikat dari klien Bapak Bu Emil untuk tidak membagi warisan. Ya. Termasuk kepada Bu Dewi Aryati maksudnya. Ya. Dan anak-anaknya. Dan anak dari istri-istri yang lain. Saya ingatkan istri dari almarhum ini kan ada 4. Ada 4 ya kemarin kita bicara ya. Bu Dewi Aryati adalah istri keempat. Bu Dewi Aryati istri keempat, Bu Emil anak dari istri kedua. Tiap-tiap istri itu juga punya anak dari almarhum. Yang meninggal dari 4 istri baru istri yang pertama ya kalau saya tidak salah kalau nggak salah ya. Jadi dan semuanya berhak atas warisan. Harusnya berhak. Semua istri yang masih hidup berikut anak-anaknya. Ya, semua masih berhak. Tapi ketika ada istri yang cerai juga itu, Pak. Ya, jadi kalau cerai nggak dapat, tapi anaknya tetap dapat. Ya. Ada keinginan dari Bu Emil itu atas permintaan Bu Dewi untuk dilakukan penetapan waris. Berarti kalau penetapan waris kan seluruh ahli waris harus masuk. Seluruh tanpa terkecuali ahli waris dari almarhum. Itu sudah disetujui oleh Bu Emil. Kemudian setelah tiba waktu mau dijalankan, Bu Dewi tanpa sebab, tanpa alasan tidak mau lagi. Tidak mau untuk menjalankan, membuat penetapan waris. Belakangan kami mendapat bukti ini. Nah, ini ada satu penetapan yang isinya kira-kira Bu Dewi untuk menjual aset atau rumah peninggalan dari almarhum itu, dia membuat penetapan ini. Di mana sertifikatnya itu dipegang oleh Bu Emil. Jadi sorry, ini kan belum muncul ya. Jadi Bu Dewi ini menempati sebuah rumah. Bu Dewi menempati sebuah
Rumah itu adalah warisan dari Pak Said. Peninggalan dari Pak Said. Pak Said ditempati oleh dia. Tapi sertifikatnya masih ada sama klien. Ada di Bu Emilia. Ya. Oke. Tapi secara fisik yang menempati Bu Dewi Aryati. Kemudian beliau membuat penetapan untuk menjual rumah tersebut. Rumah itu ada di mana? Rumah itu ada di Kalimantan. Oke. Ingin dijual oleh Bu Dewi Aryati. Sudah dijual. Okay. Sudah dijual. Saat ini sudah dijual. Oke. Sertifikatnya masih ada di tangan klien. Oh, bagaimana bisa dijual kalau sertifikatnya ada di? Justru begitu dibuat penetapan ini. Oke. Untuk penjualan aset itu. Ini mungkin kami juga akan memikirkan untuk membuat upaya hukum, Bang. Apa itu, Pak? Ya, kami akan mempertimbangkan, mungkin akan membuat laporan polisi atas ini. Karena patut diduga ada yang dipalsukan. Oke. Untuk penjualan aset tersebut. Untuk penjualan aset. Yang notabene adalah warisan. Oke. Mestinya tidak boleh. Harusnya kalau betul-betul mau fair, sama-sama buat penetapan waris, seluruh ahli waris almarhum tercantum, kemudian seluruh harta peninggalan almarhum didata. Diinventarisasi. Iya. Baru dibagi. Kemudian dibagi sesuai aturan. Oke. Itu belum dilakukan. Yang dilakukan adalah membuat laporan polisi. Nah, ini yang laporan polisi nomor 120 tadi. Oke. Tentang pemalsuan dokumen 263 266. Oke. Dan itu berubah dari laporan pertama yang terkait fotokopi kartu keluarga, yang mana ini kartu keluarga aslinya pun tidak ada nih. Jadi melapor itu hanya dasar fotokopi. Kakak asli tidak ada. Jadi laporan. Objek di kakak ini, saya ingatkan lagi kembali seperti yang kemarin, objeknya adalah karena tidak ada lagi nama Bu Aryati. Tetapi ini aslinya nggak ada. Tidak ada asli, dasar fotokopi, dan ini menjadi. Tapi penyidik menerima dan ini menjadi dasar untuk penetapan. Aslinya tidak pernah ditemukan. Tidak pernah ditemukan. Dan ini jadi dasar fotokopi penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka. Kurang lebih begitu. Iya. Dan ini setelah diperadilankan, penetapan tersangkanya batal, gugur, muncul terkait tanda tangan yang di akta itu. Jadi dianggap tanda tangan jaksa itu palsu. Dipalsukan. Jadi tersangka lagi. Oke. Nah. Jadi untuk kasus yang sekarang yang kemudian menyeret-nyeret Bambang Kayun ini, Bu Emilia diduga memasukkan tanda tangan ayahnya untuk RUPS tersebut. Ya. Oke. Itu ceritanya. Itu pokok permasalahan di penetapan tersangka yang sekarang. Di tanda tangan itu. Jadi intinya Pak Sahala ingin menyatakan bahwa dari 2 kali penetapan tersangka, dari 2 tuduhan, ya klien Anda tidak bersalah karena semua yang dituduhkan itu tidak benar. Tidak benar. Ada buktinya. Pak Sahala mengatakan tidak benar karena memiliki bukti-bukti. Bukti yang kami pegang ini valid dan kami juga siap kalau penyidik memerlukan, kami siap menyerahkan. Menyerahkannya mana, Pak? Kepada penyidik. Bukti-bukti. Karena ini kan jadi rancu, ada 2 kasus sekarang. Pak ya, pertama di Barreskrim, kedua di KPK. Kasus suap. Ya. Jadi kalau memang dibutuhkan kita siap ini karena pemahamannya harus benar dulu. Jadi klien Bapak ini kan saat ini menjadi tersangka untuk 2 kasus. Pertama, kasus untuk dugaan pemalsuan dokumen. Yang kedua, kasus dugaan gratifikasi terhadap AKBP Bambang Kayun. Betul. Begitu Pak ya? Betul. Baik, Pak Sahala Panjaitan. Kalau begitu di bagian akhir dari obrolan kita, apa yang ingin Bapak sampaikan kira-kira? Pertama, kami berharap
klien Bu Emil dan Pak Herwansa agar bisa kooperatif, supaya jangan dianggap karena salah makanya menghindar. Oke, jadi Bapak kan begini, kita paham sama-sama tahu dari pemberitaan bahwa klien Bapak hilang. Ya. Ya kan, bahkan saya baca hari ini ada red notice ya terhadap klien Bapak Bu Emilia dan Pak Herwansa yang tidak diketahui rimbanya. Bahkan Bapak bilang tim pengacara pun tidak lagi pernah bertemu. Ya. Jadi Bapak pun berharap sebenarnya Bu Emil dan Pak Herwan muncul. Ya, untuk menjelaskan. Karena menurut Bapak tidak salah. Tidak salah. Berarti muncul saja dong? Harus muncul. Untuk menjelaskan cerita sebenarnya. Itu yang Bapak sebut kooperatif. Muncullah Bu Emilia dan Pak Herwansa, ayo muncul dari persembunyian untuk menjelaskan bahwa Anda tidak bersalah. Iya. Yang kedua, apa lagi harapan Bapak? Yang kedua, supaya jangan ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Saya pikir antara ahli waris dari almarhum Pak Said bisalah duduk satu meja untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Karena di antara masalah ini juga mungkin muncul pihak-pihak yang menunggangi. Mengalir di air keruh. Iya. Apa bentuk tuduhan Bapak menunggangi itu misalnya apa? Ya, saya kan hanya menduga. Oh, menduga. Ya. Ada indikasinya dong. Ya, saya dengan melihat ada oknum jenderal, cawe-cawe, intimidasi. Kemarin waktu podcast kita ada yang nanya jenderal apa nih? Jenderal TNI apa jenderal polisi? Oh, jenderal polisi. Jenderal polisi. Biar clear, jenderal polisi ya? Ya, patut diduga mengintimidasi dari orang tua dari Bu Emil. Ya, ada indikasi ke arah sana. Bintang berapa Pak? Kalau jenderal polisi itu bintang 4 loh Pak. Ya, itu Kapolri itu Pak. Enggak sampai bintang 4. Oh, enggak sampai bintang 4. Enggak sampai bintang 4. Enggak sampai bintang 4. Diduga mengintimidasi. Ini yang Bapak sebut ada pihak yang menunggangi masalah ini. Ya, mencari keuntungan dari masalah ini. Ya, berasumsi ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan di perkara ini. Maka ini harus diperjelas antar keluarga untuk menyelesaikan masalah. Harusnya antara keluarga bisa menyelesaikan ini dengan bijak. Baik, Pak. Satu pertanyaan saya, Pak. Ini kan diduga Bu Emilia bahkan dituduh ya menjadi tersangka karena menyuap AKBP Bangkayun sampai 56 miliar. Ya. Itu warisannya berapa banyak, Pak? Secara real saya tidak tahu. Ya, secara real saya tidak tahu, tetapi ada oknum tanda kutip ya. Ada oknum yang pernah menyampaikan ke tim pengacara untuk membagi senilai 1 triliun. 1 triliun. 1 triliun supaya ini masalah beres. Jadi ada kemungkinan warisan itu sampai sebegitu besar? Saya nggak bisa jawab nilainya berapa. Kalau di pemberitaan ada yang bilang 2 triliun, ada yang bilang 1 triliun. Karena kalau suapnya jadi, kalau betul nih Pak ya, kalau betul sampai 56 miliar berarti kan warisannya jauh lebih besar daripada itu. Ya. Jadi ada, tapi oknum ini dari sipil. Dan belum bisa diverifikasi. Nanti ada saatnya dari tim pengacara juga yang bisa menceritakan di podcast ini. Ya, memverifikasi jumlah warisan tadi. Ya. Atau Bu Emilia bisa kita hadirkan, bisa cerita. Kami berharap juga Bu Emilia bisa hadir untuk menerangkan duduk perkara sebenarnya dan bisa membersihkan nama beliau. Sekarang berangkat ke Singapura itu karena apa? Karena apa? Siapa yang menyuruh? Siapa yang menakut-nakuti? Berangkat ke Singapura, lokasi yang diduga tempat pelariannya. Iya, siapa yang mengintimidasi supaya pergi ke Singapura? Itu kan hanya beliau. Apakah Bambang Kayun atau ada orang lain? Saya tidak bisa menjawab itu, Pak. Ya ini yang misteri-misteri yang perlu dijawab kan?
Karena ini kan banyak kepingan-kepingan yang memang harus disatukan. Bu Emil sendiri yang menjawab. Jadi masih kayak podcast kita pertama, masih banyak misteri. Masih banyak misteri. Waduh, pikir saya Pak Salah ini membuka banyak misteri itu sekarang. Ternyata masih menyisakan banyak misteri. Masih banyak misteri lagi. Kemungkinan kayaknya podcastnya berlanjut sampai berapa episode ini? Bisa jadi, Pak. Kopi di ruangan Bapak ini nanti bisa banyak nih yang harus disediakan. Iya. Baik, Pak Salah, saya kira cukup ya Pak ya? Ya, cukup. Baik. Sobat Forum Keadilan, saya berbincang kali kedua dengan pengacara Ibu Emilia Said dan Pak Herwansa, tersangka kasus dugaan gratifikasi terhadap AKBP Bambang Kayun yang ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bu Emilia dan Pak Herwansa juga menjadi tersangka untuk kasus lain, dugaan pemalsuan dokumen. Kita sudah berbincang dengan Pak Salah Panjaitan, pengacara Bu Emilia dan Pak Herwansa, yang kembali menegaskan bahwa kliennya tidak bersalah untuk dua kasus yang dituduhkan kepada, paling tidak untuk satu kasus dugaan pemalsuan dokumen. Kita belum masuk ke soal gratifikasi Pak ya. Nah, apakah itu betul? Ya, apakah seperti itu kita tidak tahu. Kita tidak tahu bagaimana perkara sebenarnya, tetapi seperti yang disampaikan Pak Salah, kalau misteri ini mau diungkap, salah satu caranya adalah Bu Emilia dan Pak Herwansa harus muncul untuk menceritakan bagaimana duduk perkara sebenarnya yang membuat mereka menjadi tersangka. Begitu ya Pak Salah ya? Betul. Dan ada harapan dari tim pengacara agar penyidik juga lebih agresif dan bekerja secara profesional untuk menindaklanjuti bukti-bukti yang tim pengacara sebutkan itu bisa menunjukkan bahwa klien Pak Salah tidak bersalah. Demikian Pak Salah? Demikian. Betul. Baik. Terima kasih Pak Salah Panjaitan. Terima kasih Pak. Pengacara Bu Emilia dan Pak Herwansa atas kehadirannya. Terima kasih Pak. Semoga kasus ini berjalan sesuai yang diharapkan. Intinya keadilan, kebenaran bisa muncul ke permukaan. Setuju. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Salah. Demikian Sobat Forum Keadilan, perbincangan saya dengan Pak Salah Panjaitan untuk podcast kita di KPJ kesempatan ini. Semoga bermanfaat buat Anda. Kita berjumpa dengan kesempatan. Sampai jumpa.